Selamat sore guys, sore hari ini aku tepat ada di sebuah bangunan gereja yang sudah sangat lama sekali. Kalau kalian tahu, aku ada di mana? Ya, Kota Lama Semarang. Seperti apa eksplorku ada di Kota Semarang? Di Kota Lamanya ini, ikuti ya. Gas! Teman-teman semuanya, saatnya untuk kita explore. Selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Saat ini aku akan explore di Kota Semarang. Tak diragukan lagi, Kota Semarang merupakan kota yang cukup tua karena memang peradaban perdagangan pada masa penjajahan, yaitu pada abad 19 sampai 20 Masehi. Itu semuanya masih sangat terasa kalau kita jalan-jalan di Kota Lama Semarang, sebuah area di mana peninggalan pada zaman Belanda yang masih sangat kental dengan berbagai ornamen dan bangunan-bangunannya. Saat ini aku berkesempatan untuk mengeksplor daerah ini. Mungkin terlalu luas Kota Lama Semarang untuk dieksplor, tetapi aku akan ngambil beberapa tempat penting yang memang layak untuk dikunjungi. Memang tidak mengherankan, Kota Semarang memang sangat strategis sebagai perdagangan. Wajar saja karena berada di tepi laut bagian utara yang berada di tengah-tengah dari Pulau Jawa. Memiliki laut yang begitu landai dan antar provinsi maupun antar kota, dari barat ke timur ataupun dari timur ke barat. Saat ini kawan, aku sedang melihat beberapa petunjuk seperti arah ke Gereja Blenduk, Johar, dan Museum Kota Lama. Kali ini aku akan menuju ke Museum Kota Lamanya. Ada apa saja ada di sana. Sore ini itu langit kelihatannya kelabu, tetapi tidak mengurangi semangatku untuk mengeksplor bagian sisi-sisi penting dari Kota Lama. Tepat jam 4 sore aku mulai memasuki Kota Lama ini. Ini adalah jalan-jalan yang sentral karena ini menuju tepat di mana kita akan memasuki jalan utamanya yang orang Belanda dulu sebutnya adalah Herenstraat, merupakan jalan utama dari Kota Lama ini. Ketika kita berkunjung ke sini, benar-benar kita akan dibawa ke sebuah perjalanan selasar seperti kita ada di kota Belanda. Pembaruan Kota Lama dan Tampak Baru ini akan menjadi destinasi penting, mengingat Kota Semarang syarat akan kebudayaan pada masa penjajahan Belanda dulu. Seperti apa? Mari kita eksplor. 1678 VOC menguasai Semarang karena mendapatkan hadiah dari Amangkurat II. Sejak saat itu, Kota Semarang mulai dibangun dan dibangunlah benteng yang seperti saat ini yang disebut dengan Visthoek. Benteng yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun saat itu. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan. Ini adalah gedung NILLMIJ yang merupakan gedung dibangun pada tahun 1916 oleh rancangan Thomas Gersten. Fungsi sebagai kantor asuransi yang dulu hingga kini masih sama. Oke teman-teman, aku sedang menapaki jalan-jalan yang ada di Kota Lama ini. Dan memang jalan-jalan ini itu bukan ditutup hanya sekedar wisatawan, tetapi juga untuk jalanan umum. Jadi tidak heran kalau kita melihat lalu lalang kendaraan. Saran saya kalau kesini hati-hati karena kita akan berpapasan dengan berbagai kendaraan. Tetapi jangan takut, di sini juga disediakan selasar ataupun jalan trotoar yang lebar, juga tempat duduknya yang cukup memadai. Jalanannya cukup lebar dan banyak sekali spot-spot yang menandakan ini peninggalan dari Belanda yang sudah diperbarui. Sehingga sudut-sudut manapun dari Kota Lama akan menjadi spot foto yang instagramable banget kawan. Mari teman-teman, kita akan lihat gedung-gedungnya. Gedung ini adalah Gedung Marba yang terletak di sudut Kota Lama. Gedung Marba dibangun pada pertengahan abad 19, merupakan bangunan 2 lantai dengan tebal dinding kurang lebih 20 cm. Gedung ini diprakarsai oleh Marta Bajunet, seorang warga negara Yaman, merupakan saudagar kaya raya pada zaman itu.
Untuk mengenang jasanya, bangunan itu dinamai singkatan namanya, yaitu Marba. Gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor usaha pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut. Selain itu juga digunakan sebagai kantor untuk toko modern, dan pada satu-satunya pada zaman itu yaitu The Cycle. Untuk jalan-jalan ke sini bisa menggunakan jalan kaki ataupun memang kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi bisa keliling sesuai dengan kesukaan. Hanya jangan suka parkir kendaraan sembarangan karena memang di sini itu lebih banyak pejalan kaki supaya tidak mengganggu. Di sini juga menjadi pusat perekonomian Kota Semarang juga. Oke kawan, kita lanjutkan explore gedungnya, yaitu gedung H. Spiegel atau Herman Spiegel. Merupakan orang Australia yang ditunjuk untuk mendirikan toko. Toko itulah toko Environmental Machabits. Toko yang menjual dari pakaian dari merek-merek ternama hingga dekorasi rumah seperti lampu minyak buatan Amerika. Oke teman-teman, aku bergeser di sudut jalanan lain yang memang masih kental percampurannya karena berbagai budaya, bukan hanya sekedar Belanda, tapi belahan-belahan dunia lain juga ada di sini. Yang menarik perhatianku ketika aku berjalan itu ada beberapa becak dan sepeda yang memang biasa digunakan untuk noni-noni Belanda. Dan ini kita bisa memakai dan berfoto dia. Oke teman-teman, setelah lihat di gedung tadi, aku akan menuju ke sebuah taman yang disebut dengan Taman Sri Gunting. Taman ini pada zaman Belanda itu sebagai parade plain, yaitu panggung parade. Dan kini sebagai ruang terbuka berupa taman yang menjadi salah satu tempat untuk berkumpul atau kegiatan komunitas. Konon, taman yang berada di sebelah timur Gereja Blenduk merupakan area lapangan yang digunakan sebagai tempat baris berbaris para tentara Belanda. Pembangunan taman ini sendiri dimulai pada tahun 1970 sampai 1980. Hingga tahun 2001, Sri Gunting difungsikan sebagai ruang terbuka yang dapat dikunjungi semua orang. Tahun 2004, renovasi kembali dilakukan dengan penambahan jalan masuk pada masing-masing sisi taman. Tahun 2017 bersama dengan revitalisasi menyeluruh di kawasan Kota Solo, Taman Sri Gunting ikut pula diperbaiki dan dipercantik dengan beragam hiasan adat taman seperti tempat duduk, lampu hias, dan beragam spot foto yang menarik. Oke kawan, kita lanjutkan explore bangunannya. Ini ada gereja namanya Gereja Blenduk Semarang. Merupakan gereja yang dibangun pada tahun 1753, merupakan salah satu landmark di Kota Lama. Gedung ini memakai gaya neoklasik yang lebih menonjol. Sekarang sebagai gereja GPIB Immanuel. Bangunan gereja yang sekarang merupakan bangunan setangkup dengan fakade tunggal yang secara vertikal terbagi atas 3 bagian. Gereja Blenduk memiliki denah oktagonal atau segi 8 beraturan dengan ruang induk di tengah tepat di bawah kubah. Di bagian atas gereja, tepatnya di balkon, masih terlihat organ peninggalan zaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sayang, orgel ini sudah tidak bisa difungsikan sebagai bagian pengiring saat jemaah gereja bernyanyi. Memang pengunjung tidak boleh masuk, tapi bangunan megah di luar sangat layak untuk diapresiasi. Oke kawan, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya. Nuansa Eropa yang masih terasa kental menjadi daya tarik kalau kita jalan-jalan di Kota Lama Semarang ini. Komplek Kota Lama sendiri sudah ada sejak tahun 1700-an dan menjadi salah satu bangunan pemerintahan Belanda kala itu. Bahkan ada yang menyebut gaya bangunan yang dimiliki di sini itu sebagai kawasan dengan sebutan Little Netherlands. Kota kecilnya Nederland, salah satu kota ibu kota dari negara Belanda. Oke kawan, aku akan menuju ke sebuah gang ini. Ini gang yang salah satu aku tunggu-tunggu jika aku pergi ke Kota Lama dan akhirnya kesampaian. Di sini aku menjumpai sebuah rumah tua yang sudah tak terawat, terlihat usang dan tidak mempunyai atap.
Di tengah-tengah rumah ini terdapat sebuah pohon besar yang akarnya menempel di dinding. Aku jalan pelan-pelan ditemani dengan beberapa anak dari kota Semarang ini. Tempat ini ternyata menjadi primadona bila kita pergi ke kota lama Semarang. Bangunan ini dulunya adalah milik NV Daplag de Lokomotif yang merupakan perusahaan koran yang berbahasa Belanda tertua di Semarang. Walaupun sekarang tinggal bangunan di balik lilitan akar pohon yang besar itu. Dari waktu ke waktu bangunan ini sempat dialih tangan dan berbagai pemilik menghiasi jalannya bangunan ini. Tetapi bangunan ini tetap utuh, bahkan dirimbuni dengan berbagai tanaman-tanaman, akar pohon yang kuat, dan menguatkan tentang tembok yang kokoh ini. Oke, salah satu spot yang harus didatangi ketika kalian datang ke kota lama Semarang adalah pohon beringin tua yang tumbuh ada di dinding. Rumah tua yang dililit akar hanya utuh bagian dinding luarnya. Sayang sekali bagian dalam bangunan sudah hancur, namun tak mengurangi kesan estetik bangunan yang dililit pohon tersebut. Kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam, tetapi di bagian luar cukup aman bila kita tidak mengganggu bagian dinding. Dulu memang gang ini kesannya horor karena memang jarang dilewati dan terkesan lusuh dan keruh, apalagi banyak tanaman-tanaman liar. Tetapi sekarang ini menjadi tempat yang sangat dicari bila datang ke kota lama. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mengajak Presiden Jokowi dan Pak Wisnu Tama serta Menlu Retno Marsudi untuk berfoto di tempat ini loh guys. Memang ada makna tersendiri bila kita melihat bangunan ini. Akar yang kuat dan tembok yang sudah usang tetapi tidak pernah lapuk dan hancur, menandakan kekuatan yang saling membangun antara akar pohon dan tembok yang tak lekang oleh zaman. Bila kita jalan terus maka kita akan menemui beberapa gedung bangunan yang sudah ditanami tanaman-tanaman liar di bagian atapnya. Mungkin memang bangunan-bangunan ini belum selesai untuk renovasi ataupun disengajakan untuk menunggu karena bangunan-bangunan ini pun ternyata disewakan. Bahkan ada papan nama dan nomor yang bisa dihubungi bila menggunakan atau mau menyewa tempat ini. Seperti ini sudah ada nama dan nomornya. Bangunan yang sudah tua dan tampak bekas dari tanaman yang sudah liar. Biasanya para pedagang yang menggunakan tempat ini untuk berjualan ataupun untuk kegiatan yang memang bisa menghasilkan. Oke guys, aku menuju ke sebuah bangunan yang disebut dengan Susman Kantur. Bangunan ini milik orang terkaya se-Asia Tenggara pada zaman itu yang bernama Oei Tiong Ham yang memang bekerja sama dengan Belanda. Fungsinya sebagai kantor periklanan juga sampai ke perusahaan ekspor impor kuda dan juga jasa pekerja yang akan dipekerjakan di pertambangan dan perkebunan karet. Teman, masih banyak sekali memang cerita dari gedung per gedung yang ada di kota lama ini. Mungkin kalau kita telisik satu persatu, banyak sekali cerita-cerita yang unik dan khusus dan khas. Apalagi memang kota Semarang ini kan tidak hanya milik dari VOC Belanda saja, tetapi memang bekerja sama para pedagang-pedagang yang lain dari belahan bumi timur, barat, juga beberapa kota-kota yang terkenal yang diadaptasi bangunannya yang berada di kota lama Semarang ini. Sebenarnya kota lama ini sudah tidak ada lagi kata horor ya guys. Jadi kalau datang ke sini itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian takut, datang aja saat siang hari supaya tidak menakutkan. Kalau malam hari pun di sini itu sudah tidak ada kegelapan lagi karena lampunya itu sudah cukup terang, dan di sini itu bisa ada restoran, kafe, tempat nongkrong, itu cukup banyak sekali. Jadi teman-teman semuanya bisa kok menikmati suasana kota malam yang ada di kota lama ini.
Terima kasih kawan, itulah sedikit perjalananku ketika aku eksplor ada di Kota Lama Semarang. Jangan lupa menyaksikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Kota Lama Semarang, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.